Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man nih. Sesuai yang Mr. K bilang, Mr. K mau coba mengupas kemungkinan dari mana kekuatan Watchdog Man berasal. Well, kita memang pernah menyinggung soal ini di sesi observation, tapi mari kita kupas lebih jauh lagi. Mengingat Watchdog Man memang masih jadi misteri yang besar hingga detik ini. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy the content, let's go. Oke, kita bahas sekilas dulu ya. Watchdog Man adalah salah satu pahlawan kelas S berperingkat 12. Seperti yang kita ketahui, kalau udah berperingkat kelas S, udah gak perlu diraguin lagi kemampuannya. Tapi sayang seribu sayang, kita cuma diperlihatin ia bertarung cuma sedikit banget. Salah satunya yang paling memorable adalah momen ia berhasil memukul mundur Garou. Dari sini Watchdog Man mulai ramai dibicarain para fans. Belum lagi fakta kalau kota Q menjadi kota tentram, damai, sejahtera berkat perlindungan Watchdog Man. Monster apapun akan langsung KO tanpa belum sempat diklasifikasi oleh asosiasi pahlawan, yang membuat kita sangat kesulitan melihat aksi Watchdog Man lebih jauh tentunya karena doi gak mau meninggalkan kota Q. Melihat track recordnya serta kemampuan mengalahkan Garou dengan mudah membuat kita cukup optimis Watchdog Man memang lebih kuat dari yang kita duga. Lantas apa yang bisa bikin dia sangat kuat? Oke, manusia di One Punch Man punya banyak cara untuk memperoleh kekuatan mereka. Ada yang berarti sampai mampus, ada yang memanfaatkan kecerdasan teknologi, ada juga yang udah bakat dari lahir. Namun yang tak kalah spesial dari itu semua ya, yakni monsterisasi alias manusia yang berubah menjadi monster. Perlu menjadi catatan ya, monsterisasi yang kumaksud di sini bukan dipengaruhi oleh sel monster yang disebar layaknya brosur oleh asosiasi monster, melainkan mereka yang membangkitkan kemampuan terbaik dengan konsekuensi mereka tak menjadi manusia seutuhnya setelah mendapatkan kemampuan itu. Minusnya lagi, monsterisasi secara alami membuat manusia hanya bisa mencapai potensi terbaiknya, lain halnya dengan menembus batas limiter seperti yang dilalui oleh Saitama. Itu bukan lagi mentokin potensi sih, tapi bablas sampai seluruh kemampuan diperoleh oleh si botak. Yap, monsterisasi bisa dibilang bentuk dari kegagalan seseorang menembus limiter meskipun ada potensi ke sono. Menembus limiter juga sepertinya punya konsekuensi sih. Misalnya Saitama yang selalu botak sampai sekarang. Lantas, berada di mana Watchdog Man ini, menembus limiter atau masih di tahap monsterisasi? Jawabannya bisa kedua-duanya. Coba kita bahas dulu one by one. Pertama, soal monsterisasi. Saat ini Mr. Game melihat 3 contoh terbaik mengalami monsterisasi alami adalah Garou, Amaimax, dan Phoenix Man. Gejala monsterisasi sangat identik sama hasrat seseorang. Selain bakat kekuatan yang mereka miliki, ini membuat mereka cepat mengalami evolusi. Garou pada dasarnya memang sangat ingin berseberangan dari pahlawan, ingin menjadi kejahatan absolut. Ini kemudian didukung oleh kondisi fisiknya yang terus dipojokkan sampai potensi terbaiknya menjadi monster berhasil keluar dan juga cukup optimal. Andai gak dihentiin si botak, tanpa bantuan God pun ya, Garou sendiri sudah mengerikan. Kemudian Amemax, ia diketahui menjadi monster karena obsesi yang sangat ingin dipandang good looking, serta ketakutan akan orang lain yang melihatnya sebagai sosok jelek membuat ia tak dipandang sebagai pahlawan. Nah, berkat hasrat tersebut, Amemax sebenarnya akan menjadi buruk rupa ketika berubah menjadi wujud monsternya. Tetapi dia mendapat buff kekuatan. Wajah tampan yang ia miliki sekarang tak lain tak bukan cuma sekedar kedok semata dan wujud manusia yang selalu ia pertahankan demi mendapat popularitas sekaligus menutupi rasa khawatirnya. And last, Phoenix Man. Semua berawal dari perannya sebagai maskot Phoenix bodoh di suatu acara TV. Karena reaksi negatif, ia dipecat dari peran tersebut, tetapi hasrat Phoenix Man terhadap peran ini masih sangat kuat. Kemudian enggan melepas kostum tersebut sampai akhirnya kostum Phoenix itu menyatu jadi bagian dalam tubuhnya, lengkap dengan evolusinya sebagai Phoenix dengan kekuatan awakening. So, dari ketiga itu ya, hasrat dan objek seolah berkaitan erat. Garou dan musuh pahlawan, Amemax dan wajah jelek, sampai Phoenix Man dan peran sekaligus custom Phoenix ya. So, kondisi serupa bisa saja terjadi juga pada Watchdog Man. Seenggaknya ya, Mr. yang melihat Phoenix Man adalah perwujudan sempurna dari contoh monsterisasi yang kemungkinan terjadi pada Watchdog Man. Apakah ini berarti ya Watchdog Man juga terobsesi akan Nasu? Ya, ada kemungkinan kesono sih. Ini udah sedikit tergambar jelas dari ia yang selalu mengenakan kostum super ngap itu kan, layaknya maskot. Padahal semisal bertarung pun murni terinspirasi dari gaya Asu. Cukup pas fake aja sih, gak usah harus mendalami peran banget. Jadi Misteria mengira penggunaan custom tersebut sudah menjadi keharusan dan tak bisa lepas. Mirip sama kondisi Phoenix Man lah. Nah, dari obsesinya terhadap Asu, penggunaan custom secara terus-menerus itu juga yang membuatnya dia mengalami monsterisasi. Dimana custom anjing itu ya adalah mode pertarungannya. Apalagi tinggal Watchdog Man udah terlalu ketiplek ya, seperti Asu ya. Jangan tersinggung deh. Watchdog Man dan latihan murni.
Oke, itu tadi masih asumsi pertama kan. Kita bisa ke asumsi selanjutnya, yakni Wasdogman tak mengalami monsterisasi. Malahan, ia juga sosok kedua yang bisa menembus batas limiternya. Asumsi ini muncul karena Wasdogman punya wajah datar, tetapi sekalinya bertarung sangat-sangat. Mungkin wajah itu adalah gambaran sosok yang udah menjadi sangat kuat, tetapi gak bertemu dengan musuh yang sepadan lagi. Sehingga udah gak antusias dalam fight apapun. Apakah pertanda itu sudah cukup meyakinkan? Sayang, bagi Mr. Game belum sih. Menurutku kemungkinannya malah di bawah 50%. Menembus limiter harusnya bisa memberi kekuatan lebih dahsyat sekaligus tak terbayangkan. Gak berlebihan kan, semisal kita menjadikan Saitama sebagai role ini. Wasdogman memang kuat, tapi buat di level itu sepertinya belum diperlihati. So asumsi ini menurut Mr. G pribadi ya, perlu kita simpan sampai kita dapat melihat pertarungan full Wasdogman. Walaupun tanpa menembus limiter pun ya, masih sangat mungkin Wasdogman memperoleh kemampuannya dari latihannya sendiri. Menu latihannya pun bisa jadi berbeda pula dengan Saitama. Semisal Saitama mengandalkan aktivitas fisik seperti sit up, jogging, push up, dan sebagainya, Wasdogman mungkin melakukan pendekatan yang berbeda. Ia melatih gaya bertarung anjing, kemampuan inderanya dipertajam, gerakan sampai serangan pun dipertajam pula. Semua itu ia pelajari secara rutin sehingga ia kuat tanpa melalui tahap monsterisasi ataupun menembus limiter. Semisal ini benar, maka ada kemungkinan juga ya Wasdogman kekuatannya berkembang lebih kuat lagi dari waktu ke waktu. Ya, dua asumsi tersebut memang sedikit banyaknya menjawab pertanyaan kita, Rek. Misalnya pribadi sih masih cukup yakin penggunaan kostum Wasdogman bukan gimmick semata, melainkan ada alasan di balik itu semua. Sehingga misalnya berpendapat Wasdogman memang memperoleh kekuatannya dengan mengalami monsterisasi bersama kostum itu. Nah, sebelum misalnya benar-benar tutup konten kali ini, sebenarnya masih ada pertanyaan lain nih, yakni soal kenapa Wasdogman sampai sekarang nggak mau angkat kaki dari kota Q. Ini terbilang aneh sih. Oke, anggaplah kekacauan ada di kota A dengan kapasitas kekuatan seperti Boros, terus Saitama nggak ada. Bukankah lebih efektif ikut bertarung di kota A agar mencegah kota Q diusik? Namun mindset itu tak hadir bagi Wasdogman, Rek. Baginya menjaga dengan tubuh dan pengamatannya sendiri lebih ampuh dibandingkan main meninggalkannya. Well, kurasa ini cukup wajar sih. Pada dasarnya anjing adalah hewan teritorial, alias sangat menjaga sesuatu wilayah yang ia anggap sebagai kekuasaan. Wow, mendalami banget ya Wasdogman yang seorang manusia sampai punya insting seperti asu. Itu yang membuat dia gak mau beranjak meninggalkan kota Q begitu aja. Apakah alasannya cukup sampai di sono? Well, Mr. K masih ada pendapat lain. Mr. K berasumsi masalah teritorial ini menjadi konsekuensi bagi Wasdogman sendiri seiring dengan evolusi monsterisasi miliknya. So, diriku mengira masalah teritori ini sangat berpengaruh akan kemampuan bertarung Wasdogman. Simpelnya, Wasdogman akan mempunyai kekuasaan lebih akan kota Q sehingga ia mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di wilayah itu. Itulah mengapa ia mentolerir yang out bareng sejengkal dari kota Q. Karena selain memang sudah menjauhi wilayah miliknya, ada kemungkinan ya kemampuannya gak bakal sebagus semisal keluar dari kota Q, Rek. Sebab itulah, walau dunia gunjang ganjing sekalipun, Wasdogman gak mau bertarung di luar kota Q bareng sejengkal, bu. Oke, bicara masalah dapat kekuatan, gimana soal kemungkinan ia memperoleh kekuatan dari God? Menurut Mr. pribadi enggak sih. Rata-rata ya mereka mendapat kekuatan bakal dipaksa untuk punya niat menghancurkan dunia atau membuat kerusakan massal. Sedangkan Wasdogman enggak kan, ia malah menjaganya. So, anggapan Wasdogman memperoleh kemampuan dari God kita abaikan terlebih dahulu sampai ada clue lebih yang mengarah ke sono. Oke, itu dia guys, mungkin yang bisa Mr. sampaikan terkait asal-usul kemampuan Wasdogman ini. BTW, kalau kalian beli manga volume 38, mungkin bisa sedikit mengobati rasa haus akan aksi dari Wasdogman. Sebab ada bonus chapter yang berfokus pada si Asu ini. Oke, see you next time. Adi sekarang stay safe everyone. Salam Adiveria.